Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, dan kita akan menghadap Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh membentuk, mengingatkan, mencelik dan membimbing dan mengajar kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 10, besok ayat 11 sampai ayat 12. Wahyu pasal 18 ayat pertama sampai 10. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat kata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa metaka-metakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut kekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu. Aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung. Sebab segala matakanya akan datang dalam satu hari, jadi sampah, perkabungan dan kelaparan. Dan dia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ayat 10, mereka akan beri jauh-jauh karena takut akan sisaan, dan mereka akan berkata, puji Tuhan, apa yang tersirat dalam Alkitab ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang pasti akan terjadi. Coba wahyu yang sudah terjadi, yang terjadi, yang akan terjadi. Dan kita melihat ini suatu peringatan bagi kita, betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Betapa penting kita hidup dalam kekudusan, dan kita tidak main-main dosa. Banyak kali orang bermain-main dosa ingin mencapai apakah kesuksesan, keberhasilan dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi hari ini firman Allah menyatakan, sebagaimana pada ayat yang ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-dagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Pedagang, namanya dagang, pasti mencari untung.
di dalam keuntungannya dia menuruti hawa nafsu. Dan Alkitab menulis semua bangsa minum anggur hawa nafsu cabul. Dengan macam-macam cara orang mendapatkan sesuatu kekayaan, dengan macam-macam cara orang untuk menimbun kekayaan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan Raja bumi telah berbuat cabul dengan dia. Siapa dia? Itulah perempuan, wanita pelacur, sebagaimana dikatakan pada ayat 6 ayat Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita yang pelacur dari kekecilan bumi. Dan aku melihat perempuan itu mampu oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Bahkan perempuan itu disebut wanita. Ingat firman Tuhan, wanita. Kita ingat akan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Cabul dengan hawa nafsu dunia. Dia bisa mengumpulkan kekayaan, dia sukses dalam kekayaan, dia berhasil dalam mengumpulkan, katakanlah, dia memiliki harta yang luar biasa. Tapi firman Allah katakan, apakah Tuhan katakan pada ayat yang ke-9? Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul hidup dalam kelimpahan dengan Babel, wanita Babel ini akan menangisi dan meratapi apa yang mereka melihat, asap api yang membakar. Suatu ketika bumi akan dibakar dengan api. Semua yang dimiliki oleh manusia saat itu, semua dalam sekejap akan dibakar dengan api. Dan firman Allah yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayatnya 11, 10, 11, 12. Tuhan akan menghukum bumi ini kan penuh dengan air, tapi nanti naik api. Betapa penting kita menjaga suci itu dengan baik. Alkitab menulis apa artinya mengisi dunia jiwa kita binasa. Bukan kita tidak boleh punya uang, bukan kita boleh tidak kaya, bukan itu. Tetapi kita yang terikat hanya kekayaan. Kita jual Yesus sebagaimana Yudas menjual Yesus dengan 30 perak. Tapi kita mengagungkan Yesus di atas segala-galanya hidup kita. Amin. Dan Alkitab menulis, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya apa yang jadi kehendak saudara juga dia siap hari ini. Amin. Saya percaya bukan saudara sudah siap. Dia Allah yang peduli, Allah yang berkasih. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus mulai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan istana. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.